Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tauis Ahmad Arkan Nugraha. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4168-4170. Miao tua, apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sini di Pulau Dewa Pengobatan? Dan ada apa dengan Nona Miao? Setelah kembali ke kediamannya, Dev bertanya pada Tuan Miao dengan bingung. Tuan Miao menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Chen tidak mengetahui sesuatu. Setelah saya, Bos Kai dan yang lainnya pergi dari medan perang para dewa dan iblis, tetapi cucu perempuan saya selalu memiliki masalah dengan pikirannya. Dia selalu mengomel, dan terkadang dia menjadi gila. Saya juga mencari banyak orang untuk merawatnya, tetapi saya tidak bisa menemukan ahli pengobatan yang benar. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mencoba peruntungan. Saya telah berada di sini selama lebih dari 10 hari, tapi sayangnya saya tidak memiliki harta apapun sebagai hadiah, dan tidak ada seorang pun di sini untuk mengobati cucu saya. Jika saya tidak bertemu Tuan Chen hari ini, saya tidak tahu apa konsekuensinya. Tuan Miao sangat berterima kasih kepada Dev. Bukankah ingatan Nona Miao sudah dihapus oleh Scarlet saat itu? Kenapa dia masih seperti ini? Dev sangat bingung. Dilihat dari penampilan Misa, terlihat jelas bahwa dia bertingkah seperti ini karena dia terstimulasi secara mental dan menjadi tidak tahan. Secara umum, kekuatan spiritual para biksu sangat kuat, jika tidak, mustahil memancarkan kesadaran spiritual untuk menjelajahi situasi sekitar. Dibandingkan dengan orang biasa, kekuatan spiritual para biksu ratusan atau ribuan kali lebih kuat. Secara logika, dengan kekuatan mental semacam ini seharusnya tidak menjadi gila setelah menerima sedikit rangsangan. Entahlah, mungkin penghapusan ingatannya tidak sempurna, sehingga Misa masih memiliki ingatan menyakitkan itu dalam kesadarannya. Tuan Miao tidak tahu kenapa. Jika dia tahu, dia mungkin sudah menemukan obatnya sejak lama. Aku akan melihatnya untuk membantu Nona Miao. Setelah Dev selesai berbicara, semburan energi spiritual langsung memasuki tubuh Misa. Energi spiritual ini langsung memasuki lautan kesadaran Misa. Sesaat, Misa tiba-tiba mengamuk dan mulai berteriak. Ketika Dev melihat ini, dia mengeluarkan telapak tangannya dan membuat Misa pingsan. Lalu Dev mengerutkan kening. Karena saat ini, Dev telah mengetahui apa yang terjadi pada Misa dari lautan kesadarannya. Meskipun Scarlet menghapus ingatan buruk Misa, ingatan itu terlalu mendalam bagi Misa. Sekalipun terhapus, ingatan yang tercetak di lautan kesadaran masih tetap ada. Itu sebabnya Misa perlahan-lahan mengingat masa lalu yang tak tertahankan itu. Jika seorang gadis diperkosa oleh puluhan orang yang mengantri, siapa yang tidak akan menjadi gila? Setelah menyelesaikan penyelidikan, Dev memandang Tuan Miao dengan ekspresi berat. Tuan Chen, bagaimana kondisi cucu saya? Bisakah dia disembuhkan? Tuan Miao bertanya dengan cepat. Miao tua, pengalamannya di medan perang antara dewa dan iblis merupakan pukulan besar bagi Nona Miao. Akan terlalu sulit untuk menghapus ingatan itu sendirian. Sekarang jika kita ingin Nona Miao pulih, kita hanya bisa menghapus semua ingatannya agar dia bisa pulih. Tapi saat itu dia tidak akan mengenali siapapun, jadi kamu harus membimbingnya perlahan. Dev berkata pada Tuan Miao. Mendengarkan apa yang dikatakan Dev, Tuan Miao memandang Misa dengan tenang, berjuang di dalam hatinya. Jika saatnya tiba, cucu perempuannya tidak akan mengenalinya, jadi apa gunanya? Tapi dia tidak bisa melihat Misa menjadi begitu gila sepanjang waktu. Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Miao mengertakkan gigi dan berkata, oke, jika ini satu-satunya cara, gaskan. Miao tua, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan ingatan paling dasar tentang Nona Miao, tetapi saya tidak dapat menjamin kesuksesan 100%. Dev tidak pernah membantu siapapun menghapus ingatannya, jadi dia tidak bisa menjaminnya. Tuan Chen, lakukan saja seperti yang Anda inginkan. Apapun hasilnya, saya bisa menanggungnya. Tuan Miao berkata dengan penuh keyakinan. Dev mengangguk, dan kemudian cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya, mengelilingi Misa sepenuhnya.
Sangat mudah untuk menghapus ingatan orang biasa, tetapi sangat sulit dan mahal untuk menghapus ingatan para biksu di lautan kesadaran. Setelah beberapa jam, Dev akhirnya berhenti, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Miao tua, saya telah menghapus ingatan Nona Miao. Apakah itu dapat mempertahankan ingatan paling dasar? Kita hanya dapat mengetahuinya ketika dia tersadar. Setelah Dev selesai berbicara, dia duduk di kursi. Dia sangat lelah dan menghabiskan banyak waktu. Melihat Dev seperti itu, Tuan Miao berkata dengan rasa terima kasih di wajahnya, Tuan Chen, terima kasih. Terlepas dari apakah Misa mengenali saya atau tidak, saya akan menjaganya dengan baik. Saat ini, Misa perlahan membuka matanya. Melihat Misa sudah bangun, Tuan Miao bergegas mendekat dengan gugup. Dia tidak tahu apakah cucunya masih mengenalinya. Ketika Misa melihat Tuan Miao, dia dengan lembut berteriak, "Kakek." Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia langsung menangis dengan gembira, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Kakek, kenapa kamu menangis? Di mana kita?" Misa berdiri, menyeka air mata Tuan Miao dan bertanya. "Kakek baik-baik saja, aku akan membawamu pulang sekarang juga." Tuan Miao sangat senang melihat cucunya masih mengenalinya. Dev juga menghela nafas lega. Misa masih memiliki ingatan paling dasar, jadi Tuan Miao tidak perlu membimbingnya dari awal. "Tuan Chen, terima kasih banyak." Gedebuk. Setelah Tuan Miao selesai berbicara, dia langsung berlutut di depan Dev. "Miao tua, ini hanya sedikit usaha." Dev segera mendukung Tuan Miao dan mencegahnya berlutut. "Kakek, siapa orang ini? Kenapa kamu berlutut padanya?" Misa memandang Dev dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya berlutut untuk pemuda seperti Dev. "Misa, ini Tuan Chen. Dia adalah dermawan keluarga kita. Dia adalah..." Tuan Miao hendak menjelaskan kepada Misa untuk memperkenalkan Dev, tetapi disela oleh Dev, "Miao tua, lebih baik tidak memberitahu Nona Miao terlalu banyak. Apapun yang dia ingat akan diabaikan, jangan sampai dia tenggelam dalam kenangan." Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia segera menutup mulutnya. "Miao tua, aku ingin tahu kemana tujuanmu selanjutnya. Kalau kamu tidak punya tempat tujuan, kamu bisa tinggal di sini. Rumah di sini cukup luas." Dev bertanya. "Terima kasih, Tuan Chen. Saya berencana untuk membawa pulang Misa dan tidak akan membawanya pergi lagi," kata Tuan Miao. Tidak peduli betapa berbahayanya dunia ini, kehidupan yang aman dan stabil adalah hal yang paling penting. Dev menghela nafas pelan, bahaya di dunia surga dan manusia ribuan kali lebih parah daripada bahaya di dunia sekuler. Tidak ada aturan sama sekali di dunia surga dan manusia, kekuatan adalah segalanya. Dunia sekuler setidaknya memiliki batasan hukum, jadi tidak akan semrawut. Tuan Miao pergi bersama Misa, sementara Dev menelan sejumlah besar pil dan menyiapkan formasi pengumpulan roh. Dev perlu istirahat dengan baik sebelum dia bisa pulih kembali. Dan saat Dev sedang beristirahat, satu-satunya bangunan 3 lantai di daerah tempat mereka tinggal menyala terang meski saat itu sudah larut malam. Ini adalah kediaman yang disiapkan oleh Pulau Dewa Pengobatan untuk Teo Su, Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Barat. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Teo melakukan pekerjaan dengan baik dalam konferensi alkimia di Pulau Dewa Pengobatan? Di aula ruangan, Teo duduk dengan tenang, dan di seberang Teo, ada lebih dari selusin orang duduk. Orang-orang ini adalah kepala keluarga medis besar, termasuk 2 dari 4 keluarga medis besar di kota Yongle. Lowen Bao, kepala keluarga Bao, dan Crosby Diao, kepala keluarga Diao. Tapi keluarga Zhou dan keluarga Zhen tidak hadir. Semua orang memandang dengan serius, memandang Teo di depan mereka. "Semuanya, aku memanggil kalian ke sini, aku yakin kalian tahu alasannya. Konferensi alkimia ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sejujurnya, aku khawatir setengah dari orang di sini akan mati di Pulau Dewa Pengobatan." Teo berkata perlahan setelah hening beberapa saat. Mendengar Teo mengatakan ini, mata semua orang jelas terkejut, tetapi mereka tidak berbicara. Teo melanjutkan, "Apakah itu asosiasi alkimia atau keluarga bangsawan medis besar, mereka selalu bertarung secara terbuka dan diam-diam. Tuan Bao dan Tuan Diao dari kota Yongle seharusnya mengetahui hal ini dengan baik. Sekarang keluarga Zhou dan keluarga Zhen telah bekerja sama, Avery Zhong juga telah menjadi anggota keluarga Zhen, dan Dev yang tiba-tiba muncul, juga bisa dibilang anggota dari keluarga Zhen. Karena dia dibawa oleh Nova yang telah pergi selama beberapa dekade. Kekuatan keluarga Zhen dan keluarga Zhou saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh keluarga bangsawan medis lainnya. Keluarga Bao dan keluarga Diao pasti akan dianeksasi saat itu.
Dan kali ini konferensi alkimia mungkin merupakan waktu yang tepat untuk merombak kartunya. Pulau Dewa Pengobatan tidak akan berbaik hati mengundang semua orang ke sini. Sejauh yang aku tahu, Pulau Dewa Pengobatan berada dalam ancaman, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan konferensi alkimia di Pulau Dewa Pengobatan. Setelah Theo mengucapkan kata-kata ini kepada semua orang tiba-tiba menjadi gempar. Presiden Su, apa yang terjadi? Karena Anda tahu, mengapa Anda tidak memberi tahu kami sebelumnya dan justru mengizinkan kami datang ke Pulau Dewa Pengobatan? Siapa yang berani mengancam Pulau Dewa Pengobatan? Kekuatan Pulau Dewa Pengobatan tidak bisa dianggap remeh sekarang. Pulau Dewa Pengobatan terancam, apakah mereka ingin kita menjadi tameng? Semua orang bertanya dengan bingung. Presiden Su, apa maksud Anda dengan ini? Kami semua sangat mempercayai Anda, jadi Anda tidak perlu menyimpan rahasia kepada kami. Lowen, kepala keluarga Bao bertanya. Ya, kita adalah komunitas yang memiliki kepentingan sekarang, jadi jangan sembunyikan hal ini dari kami. Crosby, kepala keluarga Diao juga berbicara. Apakah kamu tahu tentang sekte penghancur surga? Theo bertanya. Tentu saja saya tahu. Bukankah itu adalah sekte yang mengetahui keterampilan medis dan teknik formasi? Sekte penghancur surga ini hanyalah penipu. Mereka hanya mengetahui dasar-dasar keterampilan medis, tetapi keterampilan formasi mereka sangat bagus. Jika aku mengingatnya dengan benar, sekte penghancur surga ini seharusnya adalah sekte kultivator iblis, kan? Semua orang mengatakannya satu demi satu. Presiden Su, apa hubungannya sekte penghancur surga dengan mengikuti Pulau Dewa Pengobatan? Mungkinkah sekte penghancur surga mengancam Pulau Dewa Pengobatan? Lowen bertanya. Ya, sekte penghancur surga juga mengetahui bahwa Pulau Dewa Pengobatan adalah tempat jatuhnya Dewa Pengobatan, dan ingin menduduki Pulau Dewa Pengobatan. Dan Pulau Dewa Pengobatan telah mencurahkan banyak sumber daya agar kita semua dapat datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk menyelenggarakan konferensi alkimia. Kumpulkan kita semua untuk membantu mereka melawan sekte penghancur surga. Theo mengangguk dan berkata. Semua orang sedikit bingung, dan kemudian bertanya dengan bingung, Presiden Su, bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Apakah seseorang dari Pulau Dewa Pengobatan memberi tahu Anda? Tentu saja tidak. Theo menggelengkan kepalanya, aku telah bekerja sama dengan sekte penghancur surga, jadi tentu saja aku tahu. Begitu Theo selesai berbicara, semua orang menjadi gempar. Seseorang tiba-tiba berdiri dan memandang Theo dengan tidak percaya, Presiden Su, apakah Anda kultivator iblis sehingga bisa bekerja sama dengan mereka? Tentu saja aku bukan seorang kultivator iblis. Siapa bilang hanya kultivator iblis yang bisa bekerja sama dengan sekte penghancur surga? Aku memanggil kalian secara diam-diam dan memberikan instruksi khusus mengenai masalah ini. Jika saatnya tiba, kita akan bekerja sama dengan sekte penghancur surga secara internal dan eksternal, dan Pulau Dewa Pengobatan akan menjadi milik kita. Tidak peduli sumber daya apapun yang ada di Pulau Dewa Pengobatan, itu adalah milik kita, dan kita akan membaginya secara merata. Ada alkemis lain. Jika mereka mengetahui keadaan saat ini, kita akan merekrut mereka. Jika mereka menolak, kita bunuh saja mereka tanpa ampun. Pada saat itu, kita akan menjadi satu-satunya yang mengendalikan keterampilan medis di seluruh dunia surga dan manusia. Tidak peduli seberapa kuat sekte tersebut, mereka akan selalu meminta bantuan dari kita. Mata Theo bersinar karena keserakahan. Menjadi seorang presiden kecil dari Asosiasi Alkimia Wilayah Barat tidak dapat memuaskannya sama sekali. Yang dia inginkan adalah seluruh dunia surga dan manusia. Dia ingin mengendalikan keterampilan medis seluruh dunia surga dan manusia. Pada saat itu, dia akan memiliki sumber daya apapun yang dia inginkan. Bersambung.